warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Assalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wasyifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayyuhas sadatinal a'izza'il fudala, yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak dari para alim ulama, para habaib, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Wali Kota Batam Al-Hajj Ahmad Dahlan, sejajarannya, sestaf-stafnya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan, bapak-bapak dari Kejaksaan Tinggi, Kehakiman, dan Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Batam. Maaf saja kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, panitia penyelenggara dalam rangka Batam bersolawat, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya mendengar judul atau tema luar biasa, Batam bersolawat. Solawat adalah bukan sekadar bacaan, hanya tertitik kepada pahala. Tetapi sholawat sangat erat sekali menghubungkan antar umat dengan pimpinannya yang non-stop, tidak pernah terputus, karena ayatnya bukan kalimatul mati tapi kalimatul mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalimah yusholluna ini tidak ada putusnya sepanjang masa, selagi Allah Ta'ala menciptakan Rasulullah di dunia sampai akhirat nanti. Sholawat itu tetap rahmat Allah mengalir kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat mempunyai kandungan 3 hal. Yang pertama, zikrullah. Karena sedikitnya orang zikir menyebut kalimah Allah, panjangnya orang berzikir la ilaha illallah,
setiap bacaan sholawat kalau tidak menggunakan Allahumma sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala kalimah Allah, itu sudah zikir. Dan di dalam sholawat mengandung istighfar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku, maka diampunilah dosa-dosanya. Jadi sholawat di sini kalimahnya mudhari, sekali lagi tidak ada batasan. Ada lagi keterangan riwayat oleh Anas bin Malik di dalam kitab Mukasyafatil Qulub halaman 64 dalam bab amal ma'ruf nahi munkar. Sahabat Anas mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan, barang siapa membacakan sholawat kepadaku sekali, maka sholawat itu dijadikan sukup yang putih mega, yang awan yang putih sekali. Dan awan itu diambil dari selautan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awan itu akan meneteskan kayak embun. Bila mana tetes ke bumi ini, maka akan menjadi emas. Bila mana menetes ke gunung, akan menjadi perak. Bila mana tetesan itu masuk ke lubuk hati hamba Allah yang belum beriman, maka Allah Ta'ala memberi rezeki iman dan Islam. Maksud yang turun di bumi menjadi emas, kalau di gunung menjadi perak. Tanah yang gersang bila lingkungannya mau membaca sholawat, tidak ada yang ditanam di situ yang tidak tumbuh. Insya Allah yang tanah itu gersang akan jadi subur selagi orang itu mau membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila mana menetes ke gunung, gunung itu yang aktif ataupun tidak, selagi lingkupnya mau membaca sholawat, bagaimana reaksinya gunung itu, insya Allah ada pendinginnya dari sebab bacaan sholawat kaum ataupun para hamba Allah yang hidup di lingkungan gunung-gunung tersebut. Mustahil bagi baginda Nabi SAW apa yang disabdakan bohong, pasti benar. Sholawat tidak cukup dari itu. Sholawat itu bagaikan lautan yang tidak bertepian. Barang siapa membaca sholawat, bukan berarti kita menambah air laut, tidak. Air sungai yang banjir seperti apapun tidak bisa memenuhi air laut. Membanjiri laut tidak mampu. Tapi kalau pasang air laut,
pasti ke sungai itu kena. Nah, orang membaca sholawat bagaikan orang menggali, membuat satu sungai atau anak sungai dari lautan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalir kepada si pembaca. Bukan si pembaca itu merahmati, sebab merahmati kepada baginda Nabi. Salah paham kalau penafsiran yang demikian. Justru orang yang membaca sholawat itulah yang untung. Sholawat kepada baginda Nabi sampai hadis ini diterangkan sangat mutawatir. Artinya orang-orang ahli hadis sangat mengenal. Apa diantaranya? Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa membaca salawat untukku sekali, maka Allah Ta'ala memberikan 10 kepada orang yang membaca salawat kepadaku. Seterusnya Rasulullah bersabda, man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'ata marrah. Barang siapa membaca salawat kepadaku 10, maka Allah memberikan 100. Dan barang siapa membaca kepadaku 100, Allah Ta'ala memberikan 1000. Dan barang siapa membacakan salawat kepada Rasulullah 1000 kali, haramallahu jasadihi alan nar, dan haram jasadnya untuk dimakan api neraka. Jadi tidak mustahil kalau ahli sholawat walaupun tidak hafid Quran, banyak di dalam kubur jasadnya masih utuh. Karena apa? Sabda Nabi tadi, haramallahu jasadihi man shalla alayya mi'a alfa marrah saharamallahu jasadihi. Nah, diharamkan untuk jasadnya seseorang yang membaca salawat kepadaku 1000 kali. Ini prioritas yang diberi oleh Allah untuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada rahmatan lil alamin. Lain dari itu, as-shalah ala Nabi itu sudah banyak dibaca oleh para anbiya terdahulu, di antaranya Nabi Allah Ismail. Ketika beliau dikejar oleh Jalut, tentaranya Jalut, maka malaikat Jibril turun memerintahkan kepada Nabi Allah Ismail membaca salawatul rahmah atau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Salawat ini bahkan dijadikan mas kawin Nabi Allah Adam alaihissalam. Saya terangkan salawat dulu jadi kita paham apa sih salawat itu. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan, begitu diciptakan hidup, Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa. Ketika mau didekati oleh Nabi Allah Adam, kata malaikat Jibril apa? Mah ya Adam, nanti dulu harus dinikahi dan mas kawin. Lalu tanya Nabi Allah Adam, apa mas kawinnya ya Rabb? Allah Ta'ala memerintahkan membaca salawat Shalla ala Habibi Muhammad. Bacakan salawat kepada kekasihku Muhammad
10 kali, wakilah riwayat 20 kali. Jadi salawat ikut andil besar atas terciptanya kita semua di dalam perkawinan Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak cukup dari itu. Kalau saya, para bapak, para ibu, saya cinta sama istri saya, belum pernah, jarang ditulis di pintu kamar namanya suaminya umpamanya fulan, istrinya fulanah, jendela ditulis fulan, fulanah, pintu ditulis fulan, fulanah, tembok-tembok rumah ditulis fulan, fulanah, suami istri bergandengan. Secinta-cintanya kita kepada sang istri atau sang istri kepada sang suami, tapi cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi di surga, di arsy tidak ada tulisan selain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Apakah itu berlebihan? Terserah yang menciptakan. Kalau yang menciptakan, masa bodoh. Kita ikut sehebat-hebatnya kita memuji kepada Rasulullah, belum apa-apa dibanding Allah Ta'ala, pujiannya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya larangan Allah, la taj'alid doa ar-rasul bainakum kaddu'a ba'dikum ba'dah. Jangan engkau memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Ayat. Panggilan ini ternyata nilainya tinggi, para bapak, para ibu. Karena dalam panggilan ini nilai pendidikan akhlak luar biasa. Seseorang pemimpin yang umurnya masih muda, entah itu di desa atau tingkat kecamatan, kalau kita memanggil karena kita merasa lebih tua, kita panggil saja fulan, mau kemana? Fulan, sekarang kau di mana? Wibawanya langsung jatuh. Kalau seorang pimpinan wibawanya jatuh, pasti di desanya banyak tidak amannya, karena tidak ada yang ditakuti. Coba pimpinan-pimpinan itu berwibawa. Berwibawa itu bukan karena kerasnya, berwibawa karena nilai akhlak dan adabnya, penuh kasih sayang. Pimpinan itu kalau saya lebih tua, saya panggil Pak Fulan, padahal sebaya anak saya, tapi saya lebih tua memanggil Pak Fulan, memberikan contoh. Orang bisa berpikir Pak Habib saja yang lebih tua menghargai, sama kepala desanya memanggil Pak Lurah. Lalu kita ini pantas atau tidak yang lebih muda memanggil beliau hanya kata-kata namanya belaka? Otomatis kalau namanya terangkat Pak, di, Mas, dihargai sesuai wibawa pimpinan akan terangkat. Tapi jangan disalahkan, kalau kita kepada Nabi saja Muhammad berkata, ya sulit dunia Islam untuk berwibawa. Islamnya berwibawa, umatnya belum tentu berwibawa karena memanggil kepada pimpinannya Muhammad. Ini satu contoh. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah.
Di sini tarbiyah Allah Ta'ala kepada umat, memberikan contoh kalau memanggil kepada para nabi terdahulu dengan namanya. Ya Musa, wa ya Isa, wa ya Ibrahim, wa ya Nuh, wa Ismail, wa Yaqub dan sebagainya.